Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Saya Sulasmi dari SD Negeri Jatinom. Saya Fitri Tika Nurjana dari SD Negeri 1 Bonyoan. Dan saya Karisma Pratama Putri dari SD Negeri 1 Bonyoan. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Praktik yang akan kami perankan sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam. Berhasil Mbak Minara, Bu. Terima kasih Bu. Berhasil gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat Bu, alhamdulillah. Oh iya, bagaimana Bu Lasmi, apakah jadi hari ini mau melakukan coaching bersama rekannya, Bu? Ya, seperti saya matur kemarin, insya Allah hari ini jadi saya laksanakan Bu. Oke, baiklah. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, alangkah baiknya kita diskusi dulu ya, Bu ya. Nah, apa Ibu sudah menyiapkan rutin penilaian untuk coaching hari ini, Bu? Oh sudah Bu, bahkan sudah saya kirim ke emailnya Ibu. Oh ya, terima kasih. Oh iya, ini sudah masuk ya, Bu ya. Oke, hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bu Lasmi untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Lasmi, gitu ya. Ya, saya akan memberikan dukungan penuh untuk Ibu. Nah, apakah yang bisa saya bantu Bu di sini? Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu termasuk indikator dalam coaching alutsista ya Bu ya. Ya, baik. Saya akan mendukung Bu Lasmi penuh dalam hal itu. Nah, dari 3 indikator tadi, indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dan fokuskan pada observasi nanti Bu? Saya berharap Ibu dapat memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Ini sudah saya catat di laptop saya ya Bu. Nah, sekarang menurut Bu Lasmi ini sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna Ibu dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Oke, benar sekali. Ibu sudah paham ya akan hal itu. Saya juga memahami hal itu ya Bu ya. Nah, sekarang harapan Bu Lasmi dari observasi kita hari ini nanti bagaimana Bu? Saya berharap Bu observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Berarti sudah siap melakukan coaching ya Bu sekarang ini? Bu, siap. Saya panggil Bu Risma dulu Bu. Monggo Bu. Bu Risma, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Risma. Terima kasih. Selamat pagi Bu Lasmi, Bu Tika. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bu Lasmi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Apakah Bu Lasmi punya waktu sebentar? Oh iya, siap. Ada apa Bu ya? Begini Bu, saya itu ingin menceritakan dan ngobrol sedikit dengan Bu Lasmi. Ingin berbagi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Tentu Bu Risma. Lalu setelah kita berbincang-bincang, apa yang Bu Risma harapkan? Saya itu ingin menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh begitu ya Bu. Ya. Tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Bu Risma. Kalau boleh, saya tahu permasalahan seperti apa ya yang sedang Bu Risma hadapi? Permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu terhadap murid-murid saya Bu Lasmi. Oh begitu ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu permasalahan yang terjadi di kelas itu seperti apa?
Jadi begini Bu, murid-murid saya itu di kelas tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran gitu. Jadi tidak aktif, tidak bersemangat seperti itu. Seperti kemarin yang sudah saya pernah kirimkan WA kepada Bu Lasmi, kan waktu itu saya mengirimkan video pembelajaran dan foto-foto ketika anak-anak mengikuti pembelajaran itu yang kurang bersemangat gitu. Oh iya, kemarin tuh sempat saya lihat apa yang dikirimkan Bu Risma lewat WA. Saya juga sempat bertanya-tanya, ini maksudnya seperti apa? Saya belum bisa menemukan, tapi sekarang saya sudah bisa mulai memahami apa yang dimaksudkan oleh Bu Risma. Dan kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid yang tidak bersemangat itu apa Bu kira-kira? Di kelas itu murid-murid saya banyak yang mengantuk Bu. Jadi ketika pembelajaran itu ada yang mengantuk, terus kalau disuruh maju itu tidak mau. Jadi harus anak-anak itu saling apa ya Bu, istilahnya tidak mau maju, nanti saling menunjuk temannya. Kemudian kalau diberikan pertanyaan itu anak-anak tidak bisa menjawab. Jadi kadang ada yang hanya mendengarkan pelajaran terlihat melamun, tapi kok ternyata ketika diberikan tugas, diberikan pertanyaan itu tidak bisa menjawab Bu. Oh iya, berarti mereka merasa bosan ya Bu ya mungkin? Nah itu saya juga sudah pernah Bu menanyakan pada anak-anak saya, siswa-siswa saya Bu. Nah kata mereka, saya ketika mengajar itu selalu dengan penjelasan yang panjang lebar gitu. Kemudian membuat mereka itu mengantuk, seperti itu Bu. Oh, berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan, anak-anak ibu itu merasa bosan karena Bu Risma mengajar dengan metode ceramah. Apa sih harapan Bu Risma terhadap murid-murid Bu Risma di kelas? Harapan saya begini Bu, murid-murid itu nantinya dalam mengikuti pembelajaran bisa dengan senang hati. Kemudian ketika mereka dengan senang hati itu aktif dalam pembelajaran, bisa menjawab pertanyaan, bahkan mereka bisa mengajukan pertanyaan yang mereka tidak paham di kelas. Tidak hanya dia melamun, tapi ternyata tidak paham, seperti itu Bu. Oh iya, ya. Paling tidak bisa memberikan respon yang baik terhadap kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Risma. Setelah Bu Risma mengetahui beberapa penyebab masalah ini, bagaimana kira-kira langkah Bu Risma untuk mengatasi murid-murid yang merasa bosan tersebut? Hal pertama yang akan saya lakukan mengadakan tes diagnostik Bu. Jadi Ya. seperti tes awal seperti itu, ada yang diagnostik kognitif dan non kognitif. Karena saya tuh juga sebenarnya ingin tahu Bu kemampuan awal anak-anak itu bagaimana. Jadi saya ingin tuh mengadakan tes awal gitu, karena saya juga sebelumnya belum pernah melakukan Bu. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan, tentunya dengan perangkat pembelajaran seperti medianya, kemudian cara mengajar saya itu juga harus menyenangkan dan menarik untuk anak-anak gitu Bu. Ya, baik Bu Risma. Itu rencana yang bagus menurut saya Bu. Bu Risma mengajar dengan menggunakan model yang menyenangkan, tidak hanya ceramah, jadi bisa bervariasi. Kemudian menggunakan media juga yang menarik. Kira-kira Bu Risma akan melakukan mulai kapan ini? Ya saya rasa saya ingin segera melakukannya, jadi sesegera mungkin Bu, karena saya juga ingin kondisi kelas saya itu, siswa-siswa saya dan juga kelas itu yang kondusif seperti itu. Bagus sekali Bu. Kemudian komitmen dari Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang Ibu terapkan nanti bagaimana? Tentunya saya akan menerapkannya secara kontinu atau secara terus-menerus gitu Bu. Nah, dalam melaksanakan rencana tersebut, siapa saja yang akan Bu Risma libatkan? Dalam rencana itu yang akan terlibat adalah rekan sejawat. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang pembelajaran
yang menarik begitu. Jadi dalam membuat perencanaan pembelajaran yang menarik tentunya dengan medianya dan juga cara-cara mengajarnya begitu. Serta melibatkan murid-murid itu sendiri Bu, karena nantinya juga dengan membuat kesepakatan kelas sehingga kelas nanti menjadi lebih kondusif. Oh bagus itu Bu. Jadi kedepannya agar siswa lebih fokus di kelas juga aktif serta kreatif. Betul begitu ya Bu? Nah, begitu Bu Lasmi. Oke, baik Bu Risma, dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Risma rasakan? Saya merasa lega sekali bisa berbagi dengan Bu Lasmi sehingga saya itu bisa mendapatkan solusi dan pencerahan untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Alhamdulillah kalau begitu Bu Risma, saya rasa ini perbincangan yang luar biasa dan saya harap Bu Risma mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan penuh semangat ya Bu Risma. Iya, amin Bu Lasmi. Terima kasih juga Bu Lasmi untuk waktu yang sudah menyempatkan waktu untuk kita sharing seperti ini. Baik Bu Risma, kira-kira ada hal yang perlu diperbincangkan kembali atau yang lain perlu diobrolkan? Saya rasa cukup Bu Lasmi, dan terima kasih banyak untuk waktunya Bu Lasmi. Sama-sama. Dan sekarang saya mohon izin untuk pamit. Silakan Bu Risma. Terima kasih banyak Bu Lasmi. Baiklah Bu Lasmi, Ya, hari Bu Tika. ini saya sudah mengamati pelaksanaan coaching yang jenengan lakukan bersama dengan Bu Risma. Nah, sekarang sebelum saya membacakan hasil pengamatan saya nih, menurut Bu Lasmi sendiri dulu bagaimana? Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi. Baik Bu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Bu. Oke, apa yang membuat Bu Lasmi merasa demikian Bu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Oh iya, terima kasih. Sekarang boleh saya berbagi hasil dari pengamatan saya ya Bu ya? Ya. Oke, yang pertama saya melihat Bu Lasmi telah melakukan pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Sudah sesuai dengan alur tiram, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ujinya juga mampu terbuka dan juga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ya Bu ya tadi ya. Sudah sangat jelas, sudah sesuai alur tiramnya, semua sudah runtut. Jadi yang dari indikator yang Bu Lasmi ingin terpenuhi tadi sudah terpenuhi semua. Itu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Oh iya, namun demikian ya Bu ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan dari Bu Lasmi. Misalnya saat observasi tadi ya Bu ya, saya perhatikan saat memberi motivasi lebih ya Bu ya, dan banyak berbicara. Yang sebetulnya itu kita harus membiarkan Puji yang banyak berbicara Bu. Kita hanya menggali saja agar Puji mampu mengeluarkan kompetensi yang dimiliki pada diri Pujinya itu. Begitu ya Bu ya? Baik Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Bu. Oke, nah sekarang dari diskusi kita, apakah langkah konkret dari yang akan Ibu Lasmi ambil untuk meningkatkan performa atau meningkatkan indikator yang Ibu ingin tingkatkan tadi Bu? Ya Bu, saya berencana untuk melakukan latihan coaching lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, ya itu adalah langkah yang baik ya Bu ya menurut saya. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Terakhir nih dari saya, apa yang Ibu peroleh dari proses ini tadi Bu? Ya Bu, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan pada saya Bu. Oke ya, sama-sama Ibu. Semoga ke depan lebih baik ya Bu dan bisa meng-coaching teman-temannya juga Ibu, sehingga proses coaching ke depannya bisa berjalan baik. Terima kasih Ibu, insya Allah saya permisi Bu. Iya Bu, sama-sama Bu.